'cause I can't see you anywhere. Sebelum pemaparan, saya sedikit bacakan kurikulum vitae beliau, Bapak Dr. Iwan Ghazali. Ini beliau lahir di Bengkulu ya, di Bengkulu. Bangka Belitung, Bangka. Bangka Belitung, sorry. Bangka Belitung. Bengkulu ini Bu Ikhwannya ya. Bangka Belitung ya. Ya, ini pada 10 November 1986. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikannya S1 di Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan, kemudian Master of Engineering-nya di Universitas Gadjah Mada, dan PhD-nya tahun 2018 dari Department of Mechanical Engineering University of Malaya di Malaysia, dan juga sandwich di Keio University hampir 1 tahun ya. Kebetulan dulu satu asrama dengan saya. Kemudian bidang beliau ada terkait dengan product design using CAD/CAM, kemudian ada structural equation modeling, kemudian tentang cultural consideration for the product design, sustainable manufacturing, product design and development, inventory control, preventive maintenance, quality function deployment, work design analysis, dan lain-lainnya yang ada panjang ini CV-nya. Ya. Kemudian saat ini beliau menjadi senior lecturer di Faculty of Mechanical Engineering ya, di University Technical Malaysia Melaka. Kemudian beliau pernah sebelumnya bekerja di beberapa instansi dan perusahaan juga ya. Kemudian beliau juga memperoleh beberapa award dan scholarship ya. PhD scholarship-nya dari JK, kemudian dari Menteri Pendidikan untuk masternya ya, dan beberapa award yang lainnya. Beberapa workshop, conference diikuti ya, di beberapa negara ya, yang terkait dengan product design. Kemudian beliau juga menghasilkan banyak publikasi ya, di jurnal internasional, ISI, Scopus, ya, yang mempunyai impact faktor yang tinggi. Ya, itu mungkin sekilas kurikulum vitae beliau. Ya, nanti mungkin Pak Iwan juga akan menampilkan sekilas CV-nya beliau. Oke, saya kira langsung saja. Berlama-lama saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Iwan Ghazali untuk menyampaikan pemaparannya. Oke, Pak Iwan, silakan waktu dan kesempatannya. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Pak Samsyiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga Allah kasih kesehatan semua untuk kita ya. Semoga Allah ridho kepada kita dan keluarga kita disehatkan oleh Allah dari pandemi ini sekarang. Alhamdulillah bisa bekerja sama dengan Jana Badra, kemudian ada dari Universitas Proklamasi 45 ya, dan dari UTM juga. Ini profil tadi. Oke, ini konten kita hari ini. Saya akan tadi sudah saya bacakan tentang profil singkat UTM, kemudian apa itu gambar 3D, kemudian software untuk 3D, kemudian tentang Autodesk Inventor untuk 2 dimensi dan 3 dimensi desain, kemudian aplikasi Inventor untuk profesional itu seperti apa, bagian-bagian atau tahapan dari Autodesk Inventor. Nanti saya akan tunjukkan sedikit visualisasi atau animasi di Inventor. Ada contoh-contoh desain juga yang sudah saya buat, dan nanti saya akan membuat sedikit simulasi penggunaan Inventor ya, mungkin jadi membuat kita tertarik. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini sekilas tentang 3D. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, 3D itu 3 dimension itu lebih ke 3 aksis. Jadi ada 2 dimensi, 2 aksis. Sebenarnya ada juga 1 dimensi, ada yang 0 dimensi.
Kalau 0 dimensi itu dia berupa titik saja. Kalau 2 dimensi dia berupa garisan yang terhubung antara satu titik dengan satu titik. Nah, 3 dimensi ini biasa kita tahu ada X, Y, and Z ya, bagian kiri, kanan, kemudian di atas seperti ini ya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah mengerti tentang 3 dimensi, tapi ini 3 dimensi ini yang konsep aksis ini penting nanti untuk di awal ketika kita mau menentukan plane kita. Kita nanti ada plane X, Y, Z, nanti kita tentukan bagian mana yang mau kita pilih. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, actually banyak sekali jenis-jenis produk software untuk desain 3D ya. Ada CATIA, mungkin teman-teman sudah tahu CATIA. Kemudian ada SolidWorks, mungkin sudah tahu juga ya. Ada Autodesk Inventor, kemudian ada SketchUp ya. Kemudian ada lagi 3D Max, Fusion 360 ya, dan banyak lagi sebenarnya. Nah, ini software-software yang mungkin teman-teman sebagian sudah tahu apa saja software yang mungkin sudah pernah dicoba. Ini ada level-levelnya ya, yang sudah saya dapatkan di beberapa website. Ini ada beberapa software ya. Kalau ini ada tingkat beginner kayak 3D Slash, Clara, Moment, Inspiration, SketchUp itu bagian beginner. Oke, kemudian ada Blender, kemudian untuk Autodesk Inventor sendiri itu di bagian industrial. Jadi banyak orang-orang di industri itu menggunakan Autodesk Inventor untuk desain mereka, termasuk SolidWorks juga. Nah, ini dia memang berbayar, tapi untuk ini $250 satu bulan, harganya lumayan ya. Cuma kalau untuk bagian mahasiswa, kayak mahasiswa dosen itu dikasih free. Dan nanti bisa diklik di link sini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nanti hasilnya akan keluar ke sini. Nah, di sini nanti bisa diklik free software, teman-teman bisa download aplikasinya dan masukin email kampusnya. Nanti bisa dapat secara gratis. Dia akan kasih 2 license, 2 tahun license, kemudian ada beberapa jenis dari tahun 2017 sampai 2021 kalau nggak salah. Oke, kita lanjut lagi ke slide ya. Oke. Oke, ini kita ke Inventor. Ini sebenarnya Autodesk Inventor tuh sama dengan perangkat lunak 3D yang lain, cuma ada beberapa fitur canggih yang bisa kita pakai di Inventor. Ya, kayak animasinya, kemudian ada juga kayak tes trace dan analisis lain-lainnya. Kita juga bisa merubah part itu secara langsung pada waktu kita menggabungkan part ya. Jadi kalau kita sudah menggabungkan part menjadi satu produk, sebenarnya ini bukan cuma satu gambar, ini ada beberapa jenis part yang digabung menjadi satu, kemudian dia menjadilah misalkan mobil ini. Kita bisa langsung mengeditnya di layar kita. Jadi kita tidak perlu mengulang dari awal, membuka file-file, kita langsung di sini. Oke, nanti kita jelaskan. Dia sama saja sebenarnya, dia guna untuk merancang, memvisualisasikan, kemudian kita bisa menguji produk. Nah, untuk profesional biasanya dia orang-orang profesional juga menggunakan Autodesk Inventor ini banyak. Ya, dia bisa untuk konstruksi, membangun kayak gedung seperti ini ya. Karena dengan analisis Inventor kita bisa juga menganalisis kekuatan bangunannya. Misalkan dikasih berapa Newton kekuatan, nah itu nanti bisa kelihatan di mana titik lemahnya. Itu yang perlu kita, kalau di real design, di real kondisinya, kita langsung bisa ngasih tahu kita harus fokus pada bagian ini agar tidak berbahaya. Kemudian untuk bangunan rumah juga bisa ya, kita bisa menggunakan Autodesk Inventor. Nah, untuk oil and gas company, kebetulan kita kerjasama dengan Universitas Proklamasi 45 ya. Nah, ini mahasiswanya bisa belajar mengenai perpipaan. Jadi kita bisa langsung mendesain pipa, kita cuma membuat garis, kemudian kita gabungkan garis-garis itu dan menjadi pipa. Pipanya bisa kita pilih jenis pipanya seperti apa. Cuma kita perlu mendesain lagi tabung-tabung seperti ini ya.
Ini di oil and gas biasanya digunakan untuk mendesain perpipaan. Nah, untuk di otomotif sendiri Honda ya, dia menggunakan ini juga Inventor ya. Ada menggunakan Inventor juga, dia mendesain mesinnya, kemudian ada juga mendesain rim, ya, macam-macam jenis desain di otomotif industri. Mereka juga menggunakan Autodesk Inventor. Oke, ini tahapan dalam Inventor itu ya. Tahapan-tahapannya yang pertama itu pada tahap sketching ya. Jadi kita awal sekali kita membuka Inventor itu kita memilih plane dia. Ada garis X, Y, and Z. Nanti kita pilih yang mana plane yang paling sesuai dengan gambar yang akan kita lukiskan di dalam Inventor itu. Kemudian setelah kita membuat sketching, ya, kita membuat part modeling. Jadi ini membuat satu persatu bagian. Dia tidak menggabungkan. Beda dengan menggabungkan seperti ini sudah digabungkan menjadi satu ya. Dia sudah terakit menjadi satu kesatuan, satu produk gitu. Habis itu kita juga bisa melakukan presentasi ya, kita bisa menunjukkan bagian-bagian dari part yang kita gambar. Dan yang terakhir kita juga bisa membuat detail drawingnya. Jadi kayak mungkin teman-teman yang sudah belajar AutoCAD, SolidWorks, dan lain-lain, ada namanya title block. Title block ini untuk memberikan informasi gambar kita. Oke, kita lanjutkan. Nah ini untuk 2D sketch, jadi kita bisa sketching pertama, tahapan pertama dalam Autodesk Inventor ini kita memilih sketch ya, kita mendesain, memilih sketch gambar 3D apa yang mau kita buat, kemudian kita extrude dia, dan dia bisa berasal dari 2 dimensi dan juga bisa berasal dari 3 dimensi. Dan part-part yang ada di sini mungkin teman-teman yang sudah belajar AutoCAD, jadi ya AutoCAD ini basic dari segala ibunya dari segala menggambar teknik ya, karena line, circle, arc, rectangle, kemudian array, kemudian circular array, mirror, dan lain-lain itu semuanya ada di AutoCAD sebenarnya. Jadi teman-teman yang sudah paham AutoCAD itu akan lebih mudah belajar Inventor ini, termasuk belajar aplikasi yang lain, karena pada dasarnya konsepnya sama gitu. Cuma nanti di bagian 3 dimensinya ada sedikit perbedaan. Alright, kita lanjut. Nah ini yang saya bilang setelah kita menggambar Autodesk, kita telah menggambar sketching, kita menggambar part. Jadi kita extrude dia, kita naikkan dia, kita kasih ketinggian dan lain-lain, kemudian kita lubangi, kita kasih hole dan lain-lain ya. Itu adanya di part drawing. Ini saya sudah menggambar mainan anak saya ini, dan kita bisa meletakkan sedikit logo untuk part kita, dan ini kita bisa menggambar sport rim. Sangat menarik ya sport rim yang kita buat. Jadi kita bisa membentuk rim-rim atau kata orang di sana velg ya, velg racing kita sesuai dengan keinginan kita. Oke, setelah kita masuk ke part drawing, kita masuk ke assembly. Nah, assembly ini menggabungkan semua part menjadi satu. Kayak gini, kita sebenarnya di sini ada beberapa komponen, misalkan kayak mejanya, kemudian ada bearingnya, ya, kemudian ada gearnya. Nah, untuk Inventor sendiri kelebihannya kayak gear seperti ini ya, kemudian ada bearing ini, itu sudah tersedia di Inventor. Kayak seperti ini ada mur ya, ada baut ini ya. Ini sudah tersedia di Inventor, jadi kita tinggal masukkan dia ke dalam lubang, dia akan memberikan spesifik secara langsung gambar murnya. Nanti kita tunjukkan. Oke, ini saya gambar gearbox dengan pulley. Ini ada juga fan belt dia, V-beltnya. Ini semua yang saya gambar di sini cuma ini dan ini. Ini semua yang pulley, fan belt, kemudian gear ini kita dengan mudah bisa memasukkan desain kita. Jadi sudah tersedia di inventory atau di library dari Inventor sendiri. Oke, kita lanjut. Nah ini drawing.
di bagian drawing itu kita bisa memberikan detail gambar kita. Jadi ketinggiannya ya, kemudian lebarnya ini ada isometrik gambar juga, ortografik ya. Kalau disebut di sini ortografik view-nya nampak seperti ini. X, Y, Z-nya, kemudian kita ada tampak atas, tampak samping, kemudian tampak depan. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kita bisa ngasih ketinggian dan bisa melihat bagian dalam dari gambar kita. Dan kelebihannya juga kita langsung bisa mengedit di sini. Kita tidak perlu ke bagian part awal kita menggambar, jadi kita double klik saja di gambar ini, nanti dia akan langsung edit ya, jadi editable, jadi mudah sekali kita mengedit. Jadi menghemat waktu. Nah, di bagian presentasi, nah ini kita bisa mengeksploit ya, kita tweak dia, kata orang di sini di dalam Inventor tuh di tweak. Tweak itu maknanya kita bongkar dia, kita lihat apa saja isinya. Kalau di dalam perut tuh kita bisa isi perutnya kelihatan gitu ya. Kalau di sini Inventor tuh kita bisa secara detail melihat bagian-bagian dalamnya. Jadi kalau ada customer atau ada klien atau ada orang yang mau lihat detail desain kita bisa dengan mudah menunjukkan. Dan ini bisa berupa animasi. Jadi pas kita buka dia bisa langsung bergerak dan membuat merapat menjadi satu ya. Jadi menjadi kelihatan part-partnya. Nah, di sini sama, setelah kita buat ini kita kasih detail dari setiap part yang sudah kita buat. Dia di mana di I think di mana di SolidWorks pun ada ya seperti ini. Nah, kita masuk ke bagian-bagian lain Inventor ya. Tadi itu tahapan dari Inventor. Yang pertama mulai dari sketching. Setelah dari sketching, ya biasa ya kalau kita sebagai desainer pasti kita mulai dari sketching. Biasanya sketching ini akan membantu desainer untuk membuka pikirannya, membuat alternatif desain. Biasanya kalau di industri itu dia tidak langsung kasih ke industri desainnya, dia akan buat alternatif dulu. Setelah buat alternatif berdasarkan pasar, dia akan kembalikan ke pasar juga untuk memilih mana desain yang paling best alternatifnya, yang paling bagus daripada desainnya. Nah, ini ada beberapa feature dari Inventor itu. Yang pertama dynamic simulasi ya, dynamic simulation. Ini sama seperti kayak animasi, kemudian kita buat analisis ya, nanti saya jelaskan satu persatu. Ada stress analysis, kemudian frame analysis. Ini Inventor Studio ini sangat bagus ya, karena dia akan membuat perspektif sama seperti real, ya, nampak seperti real. Kemudian ada perkabelan misalkan kita mau mendesain bagian orang elektro misalnya, mau mendesain elektronik, nah di sini ada jenis-jenis kabel yang sudah tersedia. Kemudian ada tube and pipe di sini ya, tube and pipe, ada perpipaan. Kita bisa mendesain pipa secara langsung, tinggal memasukkan jenis pipanya, kita buat garis dan akan terbentuk secara langsung. Ada toleran analisis, kemudian BIM content ini mungkin bisa dilihat nanti ya. Kemudian convert to domain, kemudian 3D printing. Saya dengar dari Pak Samsiro kemarin baru ada workshop tentang 3D printing ya. Mungkin ada nyambungnya sedikit dengan ini. Oke, kita lanjut ke dinamik simulasi. Nah, ini jadi setelah kita mendesain ya, kita buat dia bergerak seperti ini, kemudian kita bisa secara langsung melihat grafik pergerakan analisis dari gerakan-gerakan ini. Misal seperti ini ada velocity, ada kecepatannya. Kita lihat kecepatannya. Kalau dengan kecepatan seperti ini, akselerasinya bisa keluar, kemudian driving force-nya pun bisa keluar itu. Jadi ini sangat menarik bagi industri untuk membuat detail desainnya. Dia bisa langsung kelihatan analisis di mana problemnya nanti ketika kita run desain kita ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini mungkin teman-teman yang biasa di CAD/CAM biasa ya, kalau stress analysis ini sudah biasa. Ada analisis stresnya di bagian mana yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita kasih load atau beban ya. Jadi dia mempunyai analisis yang cukup detail ya. Banyak sekali analisis yang bisa kita ambil di Inventor ketika kita membuat stress analysis. Ini menarik. Dan kita bisa melihat rekahan-rekahan atau mesh dia di Inventor itu.
kita bisa menambah mesh-nya, misalkan kita kasih lebih kekuatan di situ, dia akan kelihatan retakannya berkurang atau bertambah seperti itu. Sama seperti kita membuat produk ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini sama ya, frame analisis. Jadi di Inventor, misalkan kita mau mendesain di bagian oil and gas misalnya, biasanya kan sebelum meletakkan tube-tube itu kayak tabung-tabung besar itu, dia ada ininya, frame-nya dulu. Untuk membuat frame itu kita perlu analisis kekuatannya. Ketika kita letakkan tabung dengan sekian beratnya Newton, apakah dia bermasalah atau enggak, bagaimana kesetimbangannya, itu bisa kita analisis di Inventor ya. Ini salah satu contoh yang sudah saya dapatkan di internet juga ini ya. Nah, ini Inventor Studio. Jadi di Inventor Studio kelebihannya kita bisa buat animasi ya, kemudian kita bisa menggambar hampir sama seperti gambar aslinya gitu. Ini gambar ini dari Inventor ya. Jadi mirip seperti asli sekali. Kita bisa meletakkan logo seperti ini ya. Kita bisa meletakkan logo-logo seperti ini. Itu bisa kita buat di Inventor. Nah, ini salah satu di Inventor Studio. Kita bisa membuat beberapa environment, lingkungan sekitar yang bisa kita masukkan ya, sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa memberikan bayangannya, kemudian kita bisa, di Inventor Studio ada lighting ya, kelebihannya misalkan ada part yang gelap di hasil produk kita bisa kasih lampu di situ. Nanti kita bisa, orang-orang jadi bisa melihat gambar kita secara jelas gitu. Part yang mau kita highlight, nah itu nanti akan membuat klien kita lebih tertarik. Nah, ini salah satu desain yang sudah saya buat ya. Ini yang tadi saya bilang mainan anak saya. Ini environment-nya sudah ada di Autodesk Inventor. Kemudian kita bisa memberikan bayangannya dan kita bisa memberikan lampu ini. Kalau saya tidak kasih lampu ya atau lightingnya, ini gambar UTM ini nggak akan kelihatan ya. Jadi kita perlu, karena tampaknya tampak samping. Jadi kita harus memberi sedikit lighting untuk desain kita. Nah, ini yang saya bilang perkabelan ya. Jadi teman-teman yang bagian teknik elektro itu bisa mendesain gambar dengan Autodesk Inventor perkabelannya ya, dan kita bisa mensimulasikan apa yang kita desain ya. Kayak ini ada jenis gambar spool gitar ya, kalau tidak salah. Nah, ini beberapa jenis elektronik lainnya ya. Nah, ini untuk gambar tube and pipe yang seperti saya bilang tadi, kita bisa menggambar perpipaan secara mudah. Seperti ini kelihatan complicated ya, ribet. Tapi sebenarnya ini nggak susah. Dan di Inventor juga kelebihannya ketika kita salah desain misalnya. Kita ada satu part yang ternyata kecil. Otomatis semua ini harus berubah kan, kita harus merubah skalanya. Nah, di Autodesk Inventor itu dengan iLogic-nya, ya dengan iLogic-nya itu bisa kita rubah secara langsung. Misal kita rubah scale-nya secara langsung, dia akan berubah secara keseluruhan. Jadi kalau beda dengan yang lain, kita harus merubah satu persatu. Itu membuat lama. Kalau ini kita bisa merubah dia dengan fungsi, kata orang itu fungsi ada sedikit numerikalnya, kita masukkan constraint-nya, nah dia akan berubah secara otomatis. Mengikut dengan scale yang sudah kita buat, yang kita rubah tadi. Ya, kita lanjut lagi. Ini ada toleran analisis. Toleran analisis ini sebelum ke bagian produksi kita harus secara detail melihat toleransinya. Kalau di dalam desain grafik itu ada plus minusnya. Plus minus gambar itu ada biasanya, misalkan 30 cm plus minus 0,0 sekian. 0,02 sekian, itu ada toleransinya. Ketika lebih dari toleransi itu akan nggak bagus untuk desain kita, apalagi untuk diproduksi ya. Oke, kita lanjut ke animasi. Salah satu kelebihan Inventor itu ada animasi. Kebetulan saya di sini mengajar
bagian visual manufacturing. Visual manufacturing ini lebih ke visualisasi, bagaimana mahasiswa itu paham ketika produk itu bukan hanya digambar, tapi mereka paham secara visual, bagaimana pikiran itu persepsi terhadap gambar kita yang kita desain ya. Jadi di Inventor itu ada tweak animasi untuk presentasi ya, kemudian ada join animasi, kita menggunakan join, menggabungkan beberapa komponen menjadi satu, kita gabungkan, kemudian kita gerakkan dia. Nanti saya tunjukkan contoh di Inventor. Kemudian ada animasi pencahayaan. Ya, di pencahayaan ini kita bisa memberi gambar yang berkelip-kelip atau kita merubah secara perlahan lampu, warna yang kita mau, kemudian pencahayaan yang kita mau. Kemudian constraint animasi hampir sama dengan join animasi, cuma constraint animasi ini perlu sedikit ketelitian untuk menggerakkannya. Kemudian simulasi animasi dinamik, nah, seperti yang saya bilang tadi ya, nanti kita tunjukkan. Oke, kita lanjut ke tweak animasi dulu. Nah, tweak animasi itu seperti ini, kita bisa membongkar desain kita ya. Ibarat kayak tulang itu kita buka kepalanya, badannya, kita buka kepalanya, kita buka tangannya, kita buka kakinya, sama seperti ini. Jadi ketika kita mau presentasi ke klien kita atau ke rekan kerja kita bisa secara detail menunjukkan part-part dari produk yang kita desain ya. Ini membuat orang lebih tertarik, interest. Oh, ternyata bagian dalamnya seperti ini, detail. Beda kalau dia tidak bergerak atau dia akan tetap seperti ini, dia tetap aja, dia akan memberikan impression ya, tidak memberikan ketertarikan ke orang yang melihat. Kemudian ini untuk join animasi. Ini join animasi kita bisa menggerakkan dia kayak ini ya, KUKA ya, kalau di sini sebut kayak tangan mesin ini, ada yang mereknya KUKA itu, ini bisa kita membuat animasi. Dan ini juga ketika kita gerak-gerakan seperti ini, dia akan terbuka, tertutup seperti ini menggunakan animasi join ya. Jelas kita bisa melihat, oh ternyata fungsi dari alat ini seperti ini gitu. Beda kalau dia tetap aja, dia memberikan sedikit impresi. Oke, lanjut lagi ya. Ini animasi constraint ya. Animasi constraint, jadi kita bisa menggerakkan, ini salah satu kelebihan Inventor juga, kita bisa menggerakkan. Dari gerakan-gerakan ini kita bisa melihat ya, pergerakan dari setiap part. Ini beberapa part, tapi dia nggak keras gitu, jadi nggak ketat, jadi bisa bergerak-gerak gitu ya. Kita bisa memberitahu fungsi, oh ternyata alat ini berpergerakan dia seperti ini. Nah, ini sendiri untuk animasi pencahayaan ya, kayak lampu merah ya. Nah, mungkin kita lihat ini seperti lampu merah, tapi sebenarnya di industri biasanya dia akan membuat satu studio, dia akan membuat satu box bangunan ya, kayak kamar itu. Di kamar itu di setiap sudutnya diletakkan lampunya, lampu warna apa misalnya. Nah, setelah itu kalau misalkan kita mau memvisualisasikan produk kita taruh produk kita itu di tengah-tengah gitu. Jadi nanti kita tinggal mau hidupkan lampu yang mana, kita tunjukkan ke klien kita, nah itu akan memberikan sedikit pencahayaan, kemudian gambar yang bagus untuk produk kita ya. Jadi ini cuma sebagai contoh aja, tapi untuk realnya biasanya ada studio untuk rendering atau studio untuk inventornya. Oke, lanjut lagi ya, sedikit lagi materinya. Kemudian ini untuk animasi dynamic simulation, jadi kita bisa melihat pergerakan dari inventor kita yang sudah kita gambar. Biasanya kalau kita salah memasukkan constraint, ya dia nggak bergerak gitu. Biasanya kalau ada kesalahan dalam meletakkan batasannya, dia ada problem. Nah, ini salah satu contoh constraint yang sudah animasi dynamic simulation. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kelebihan Autodesk Inventor yang saya bilang tadi. Jadi kita menggunakan iLogic. Jadi ketika kita ada kesalahan menggambar,
kita bisa langsung merubah secara keseluruhan ya, nih e-logic ini ya. Jadi dia merubah komponen dengan cepat nih. Nah, jadi kita tidak perlu merubah secara persatu ya. Kita bisa langsung merubah satu komponen berubah dan berubah juga untuk yang semua. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang saya bilang ketika di assembly kita bisa langsung merubah part itu secara langsung. Ini contohnya kita bisa merubah part pada tube ini, misalkan ada kesalahan, nah kita bisa langsung merubahnya di bagian assembly, tidak perlu ke part kita mau buka ini dulu. Apa namanya, pipa ini. Kita kalau ini kan satu persatu. Kalau kita mau merubahnya biasanya kalau di software lain kita perlu ke part ini. Jadi kita sebenarnya langsung double klik aja, dia akan secara otomatis langsung mengarah ke part yang mau kita ganti. Nah, yang terakhir sebenarnya Autodesk Inventor ini bisa support juga untuk 3D. Jadi kita perlu convert file kita, kemudian kita rubah sedikit di bagian skalanya. Kalau misalkan di sini milimeter ya, kita gunakan milimeter, kemudian mesin kita mesin yang besar, kita bisa merubah skalanya. Karena 3D itu kalau tidak salah, dia ada size yang berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Waktu saya ada kunjungan ke Dream Edge itu, dia 3D-nya besar, 1 meter kali 1 meter itu besar juga. Dia bisa memproduksi banyak produk ya. Misalkan kayak ada bumper depan mobil yang rusak ya, pecah. Nah, dia tinggal perbaiki, dia scan yang lama, yang sejenis, kemudian dimasukkan di 3D. Nah, dia bisa langsung membuat part itu dengan cepat. Jadi tidak perlu order-order ke kilang dia atau industri dia. Jadi bisa langsung. Nah, kita di bagian kesimpulan ya. Jadi kesimpulan untuk pengenalan hari ini, kesimpulannya Inventor itu memaksimalkan kemampuan kita menguasai dasar-dasar 3D design ya, mulai dari sketching, part, drawing, print out, dan assembly. Jadi kemudian ada beberapa fitur assembly memfasilitasi penggunaan untuk memodifikasi gambar desain kita. Kemudian kita bisa mensimulasi alat kita, menggerakkan dia, kemudian menggabungkan beberapa part. Kemudian program Autodesk Inventor itu dibekali fitur yang lebih canggih dari ada AutoCAD. Ya, ibarat dia ini adiknya AutoCAD ya, yang lebih mudah gitu. AutoCAD kan sebenarnya dia fokusnya lebih kepada 2 dimensi gambar detailnya. Ya. Kita bisa menggambar 2 dimensi dan juga 3 dimensi, tapi biasanya lebih ke detail drawing dia. Nah, engineer yang terlatih untuk mengerjakan gambar desain secara kompleks. Jadi dengan Inventor bisa kita mengerjakan desain-desain yang kompleks ya. Misalkan part ini kita gambar dulu, kita gabungkan dengan part yang lain, kemudian kita gabungkan dengan part yang lain, akhirnya terbentuklah satu gambar. Kemudian konsep Autodesk Inventor itu berbasis parametrik desain dengan pemodelan solid. Dengan fitur tersebut, engineer bisa memodifikasi desain produk tanpa harus merubah lagi dari awal. Yang tadi saya bilang dia ada fungsi e-logic-nya, iLogic. Jadi kita bisa memasukkan fungsi, bentar ya. Kita bisa memasukkan fungsi e-logic-nya. Jadi secara langsung kita bisa merubah tanpa kita harus merubah dari awal gambar kita. Karena kalau merubah dari awal capek ya, misalkan kita salah sedikit, tiba-tiba ternyata ukurannya berbeda, kita sudah selesai gambar, itu capek kalau kita mulai dari awal lagi. Ada yang gambar orang desainer yang sudah punya kemampuan lebih, itu bisa cepat, tapi kalau orang-orang yang baru bisa lama untuk mengerjakan satu desain itu. Kemudian bahkan desainer dapat melakukan simulasi pergerakan produk. Tujuannya untuk menganalisis kekuatan, mengurangi kesalahan desain, dan mempercepat time to market. Jadi kita bisa menganalisis kekuatannya, yang tadi saya bilang di bagian dynamic simulation ya. Kemudian kita bisa mengurangi kesalahan. Kalau desain kita nggak bisa bergerak, berarti ada salah di ukuran itu, karena constraint ini salah gitu. Kemudian dengan analisis itu, jadi market itu tertarik dengan desain kita.
Oke, ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang Autodesk Inventor. Kita coba simulasi kita menggunakan Autodesk Inventor ya. Ada beberapa gambar yang sudah saya gambar ya, desain. Saya share dulu.